Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama beribadah bersama untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus, di mana malam hari ini malam hari yang ke-6. Dan mari kita sambut satu lagu pujian yang berjudul Bertemu dalam Kasih-Nya. Pada saat malam hari ini, mari kita berdoa dulu. Bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami berdoa untuk acara peringatan di mana hari kenaikan-Mu Tuhan di malam yang ke-6 ini. Yesus, kiranya Kau memberkati kami supaya ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan selalu memberkati, dan semua para jemaat yang mengikuti streaming ini, Tuhan kiranya Tuhan selalu memberkati. Dan di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah saat pada malam hari ini. Tuhan kiranya Tuhan berkati. Haleluya, amin. Sebelum kita melanjutkan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita memuji satu lagu pujian yang berjudul Seperti Rusa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di ibadah 10 malam dan pada hari yang ke-6. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman ini dan menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, kami mohon Engkau yang memberikan pencerahan kepada kami, secara khusus dalam kami belajar akan firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus yang diam di dalam hati kami akan memberikan pengertian lebih dalam terlebih apa yang menjadi maksud Tuhan, dan ketika kami mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan, maka kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mohon Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan firman pada malam hari ini, dan kami percaya Engkau Allah yang akan memberkati, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga dan Roh Kudus saya mau berdoa. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya memberikan tema renungan pengharapan mulia yang menguatkan. Kalau kita membaca dalam kitab Roma, Rasul Paulus dalam ayat sebelumnya, Roma pasal yang ke-8 ayat 23, dia berkata bahwa dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung, kita juga mengeluh dalam hati, kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dari ayat ini, Roma pasal 8 ayat 23, kita bisa bandingkan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Paulus mengatakan dengan jelas tentang kita memiliki buah sulung Roh Allah. Dalam konteks ini Paulus mengingatkan kepada kita untuk tetap bertekun dalam kita menantikannya. Oleh karena pengharapan mulia yang menguatkan kita saat ini adalah yang pertama, pengharapan yang memerlukan iman. Kalau tadi saya membacakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Mungkin bisa saya bandingkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka Paulus pun sudah sangat jelas mengatakan tentang pengharapan ini. Mungkin kalau kita mundur ke belakang di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga, di situ dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Keadaan yang tidak begitu nyaman ditawarkan dan dikemukakan oleh Paulus dalam kehidupan Kristen karena dalam rintihan yang berpengharapan dan pengharapan yang disertai dengan ketekunan. Jadi kalau kita berbicara pengharapan mulia yang menguatkan itu, justru di kesengsaraan itu akan menimbulkan sebuah ketekunan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Situasi, keadaan, kehidupan ini akan menjadikan kita semakin kuat. Oleh karena apa? Oleh karena kita bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, pengharapan yang terpantau oleh rohnya. Ayat yang ke-26 demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata membantu dari kata sun antilambano, yang mungkin kalau saya artikan adalah sun adalah bersama-sama, anti di tempat orang, lambano mengambil. Jadi roh Allah berada bersama kita, di tempat kita, dan bahkan mengambil bagian dalam kesusahan kita, seperti itu.
Jadi pelayanan Roh Allah begitu luar biasa bagi kita, sehingga kita dapat menang dari tubuh maut ini. Dalam permohonan doa kita mungkin masih banyak hal yang belum terucapkan, namun kuasa Roh Allah membantu untuk mengkomunikasikan dengan Allah, dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi kalau malam hari ini saya berbicara pengharapan mulia yang menguatkan, Rasul Paulus secara khusus berbicara bagaimana pengharapan yang memerlukan iman, dan di situ nanti akan menumbuhkan ketekunan, dan juga pengharapan yang terpantau oleh rohnya. Oleh karena apa? Oleh karena permohonan-permohonan yang kita mintakan ataupun yang tidak terucapkan, maka roh Tuhan itu yang akan mendoakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita perlu banyak berdoa, kita perlu banyak berserah, dan kita perlu banyak merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena hari-hari ini ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan tentunya pergumulan kehidupan kita itu akan kita bisa lalui dengan baik ketika kita selalu bersandar kepada Dia yang memberi pengharapan yang mulia itu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Saya yang akan membawakannya. Bapa, terima kasih karena banyak hal yang kami menjadi tahu oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami, sehingga kami sungguh mengerti bagaimana kasih-Mu itu tercurah atas kami, dan terlebih pengharapan kepada kami sebagai orang percaya yang selalu Kau sertai dan Kau berkati dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami yakin percaya Tuhan, pernyataan Tuhan kepada setiap kami itu kan menjadi sebuah pengharapan kami. Firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, bila kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang berpengharapan, dan kami percaya bahwa pengharapan dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan, Allah yang akan terus memberkati, menyertai, dan menjaga. Yang ada dalam sakit penyakit Tuhan sembuhkan, kesusahan Tuhan hibur, ada dalam kekurangan Tuhan akan cukupi, sehingga apa yang hari ini kami butuhkan, kami percaya Tuhan menyediakan. Kami akan menutup ibadah ini Tuhan, dan kami percaya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan